Sip, selamat sore, selamat bergabung kembali di mata kuliah IoT. Sore, Pak. Selamat sore, Pak. Sore. Oke, saya share screen. Oke, sesuai dengan silabus yang dari Prof. Randy, saya akan mengisi dari modul 10 sampai modul 14, jadi sampai terakhir. Nah, kebetulan untuk yang modul 10 sampai modul 14 ini lebih banyak ke pondasi buat ke praktek. Jadi nanti kemungkinan kita banyak prakteknya. Di modul 10 kita bahas adalah cloud computing, tentunya yang terkait dengan IoT. Kemudian modul 11 minggu depan, hanya saja minggu depan sudah libur. Kita baru mulai kuliah lagi, tapi saya nggak tahu ya kalau S2 ya. Kalau yang S1 sih minggu depan libur, 2 minggu lagi juga masih libur, dan tanggal 24 baru mulai kuliah lagi. Nah, nanti berarti pertemuan berikutnya setelah hari ini itu tentang fog computing. Makanya sekarang kita akan bahas bedanya cloud computing dengan fog computing itu apa sih bedanya. Baru kemudian kita masuk ke security dari IoT. Nah, ini yang menarik. Nanti lumayan panjang pembahasan di modul 12. Nah, di modul 13-14 baru kita masuk ke hardware dan perancangan. Jadi di sini diharapkan dari mata kuliah ini teman-teman kalau nanti misalnya join dengan komunitas IoT, kan kita juga punya komunitas IoT kan di Indonesia, bahkan di per vendor pun juga punya komunitas IT, jadi kayak Cisco, kemudian Huawei, itu mereka punya komunitas IoT sendiri-sendiri. Nah, silakan teman-teman nanti bergabung untuk teman diskusi. Nah, tentunya kita nanti harus punya bekal. Jangan sampai nanti kita ngomong apa, tapi yang ditangkap berbeda. Nah, untuk perkuliahan di saya, karena aturan dari dekan per SKS itu maksimal 30 menit, jadi nanti kita tidak akan lebih dari 90 menit. Karena kita 3 SKS kan. Nah, cuma ya sesuai dengan habisnya materi saja. Jadi kalau nanti 1 jam sudah selesai materinya, ya udah berarti sejam selesai. Kecuali nanti ada diskusi atau ada tanya jawab. Oke. Kemudian aturan kedua, teman-teman tidak perlu hadir di tatap muka ini, khusus untuk kelas saya ya. Soalnya kalau yang di teman-teman S1 sih banyak yang masih mengeluhkan tentang koneksi, tentang listrik. Makanya nanti untuk perkuliahan saya itu akan selalu direkam dan nanti akan saya upload di YouTube. Jadi kalau teman-teman nanti ingin kemarin Pak Bogi bilang apa sih? Nah, itu bisa nonton kembali di YouTube saya. Oke, kecuali nanti kalau ada YouTube-nya S2 ya, saya upload di sana. Tapi kalau nggak ada ya nanti saya uploadnya ke YouTube-nya saya. Nah, tapi untuk kehadiran, teman-teman nanti diminta atau diwajibkan untuk mengerjakan tugas sederhana. Contohnya misalnya untuk hari ini, teman-teman hanya diminta untuk memberikan pointer resume dari materi nanti akan saya share. Oke. Nggak panjang-panjang, jadi nggak bikin kayak paper, nggak bikin kayak apa, tapi cuma kayak sebutkan. Kemudian kalau gini gimana? Jadi nggak akan perlu menjelaskan panjang-panjang. Oke. Karena itu nanti sudah materi yang sebelumnya. Nah, untuk modul 10 sampai modul 11, nanti kita mengacu ke sebuah artikel jurnal di sini. Judulnya Investigating Messaging Protocol for the IoT. Ini masih lumayan baru. Dan teman-teman silakan untuk download ini. Nanti linknya juga saya berikan. Dan juga kalau misalnya teman-teman buka LMS, di sini juga ada Investigating Messaging Protocol for the IoT. Nanti kalau ini diklik, nanti akan mengarah ke sini. Nah, kenapa saya tidak langsung nge-share
filenya, soalnya ya etisnya sih kita hanya ngasih link, bukan ngasih paper. Karena dengan ngasih link, nanti setidaknya kita membantu autornya. Karena nanti yang full text view-nya ini nanti bisa nambah. Kan lumayan kan nambahin yang mereka. Dan kemudian juga kalau teman-teman ingin mencari sitasi, jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan Mendeley dan ingin mensitasi paper ini, karena ini lumayan sih, survei paper, panjangnya 32 halaman, dan lengkap apa saja teknologi yang ada di setiap layer. Nah, nanti bisa klik cite this, dan kemudian langsung copy, dan langsung dibawa ke Mendeley. Untuk nanti bisa digunakan sebagai sitasi di tesis. Oke. Nah, papernya ada di sini, sudah saya download. Teman-teman nanti silakan download sendiri. Di sini ada 32 halaman, lumayan panjang, makanya nanti kita selama 2-3 kali pertemuan ini, kita bahasnya berdasarkan ini. Nah, yang penting di sini itu adalah dia menjelaskan teknologi apa saja dan protokol apa saja yang ada di setiap layer internet. Kalau di beberapa referensi lain, mereka belum menggunakan layer, tapi menggunakan topologi. Nah, di sini dia sudah menggunakan layer, meskipun saya belum ketemu juga ininya referensi yang digunakan di layer yang ini, karena kalau kita mengacu ke standar ITUT, di sini agak berbeda dengan layer yang digunakan di paper tersebut. Tapi silakan nanti teman-teman, yang penting ada referensinya. Karena kalau kita nanti kalau ngobrol di komunitas, tentunya nanti kita harus punya referensi. Oke, pertama kita akan coba untuk bahas di referensinya dulu. Ini menggunakan ya ITUT Y2060. Di sini menjelaskan tentang dia adalah subset standar dari NGN, Next Generation Network, khususnya untuk yang subset framework and functional architecture model. Jadi di sini dari ratusan subsection standar ITUT ini, dia menjelaskan masing-masing dari framework dan arsitektur modelnya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, ini tadi yang saya jelaskan, dia tentang NGN, dan dia dari Y2000 sampai Y3099 sampai Future Networks, dan dia termasuk ke Y2000 sampai Y2099, yaitu tentang Framework and Functional Architecture Model. Jadi dari 2000 sampai 2099 itu ada banyak sekali framework dan arsitektur model untuk masing-masing subset teknologi di dalam NGN. Nah, khusus yang 2060 yang ini, dia menjelaskan tentang IoT. Nah, di sini adalah overview of the IoT. Nah, kita coba lihat kayak apa sih standar IoT menjelaskan tentang IoT. Kita langsung skip saja, masuk ke topologinya. Nah, IoT dia menjelaskan bahwa IoT itu punya dua dunia. Ada dunia virtual, di sini disebut sebagai information world, dan ada dunia fisik atau physical world. Nah, information world itu sebenarnya adalah data yang masih ada di dunia real. Dan dia tentunya sifatnya adalah analog. Kayak misalnya temperatur udara, kelembaban udara, kemudian temperatur tanah, kelembaban tanah, atau mungkin kemiringan dari suatu posisi benda. Itu semua adalah informasi atau data yang ada di dunia real. Nah, untuk bisa kita proses, tentunya harus kita tangkapkan datanya. Nah, untuk menangkap datanya, kita membutuhkan yang disebut di ITUT ini adalah physical thing. Nah, di sini ada virtual thing. Jadi di sini ada virtual thing. Contohnya adalah temperatur udara atau
kelembaban udara. Nah, kedua informasi ini ingin kita proses atau minimal kita simpan. Nah, tentunya informasi tadi harus kita tangkap terlebih dahulu dengan menggunakan physical thing di sini. Nah, orang umum menyebutnya sebagai sensor. Karena dia yang bertugas untuk sensing, mengukur, dan kemudian menerjemahkan tingkat dari nilai tersebut menjadi suatu angka yang bisa disimpan atau bisa diproses. Nah, itu adalah tugasnya sensor. Tapi dia hanya berfungsi untuk mengubah dari information world menjadi physical world atau suatu informasi yang bisa kita proses lebih lanjut. Prosesnya itu dilakukan oleh device. Nah, contohnya misalnya sensor ini kalau dia mau mengukur temperatur dan juga humidity, beberapa teman-teman kita biasanya menggunakan DHT11 atau DHT22, tergantung kebutuhan. Kemudian DHT11 ini dia hanya bertugas untuk mengubah dari information world untuk bisa masuk ke physical world. Nah, tentunya value yang dikeluarkan oleh DHT11 itu harus ditangkap untuk bisa diproses. Nah, menangkap itu menggunakan device. Maka di sini sering disebut sebagai IoT device. Orang-orang biasa menggunakan kadang Node MCU, kadang menggunakan Arduino, kadang menggunakan Raspberry, atau yang lainnya. Nah, terus data yang sudah disimpan di IoT device ini kan harus disimpan di suatu store yang lebih besar. Karena di IoT device ini dia kapasitasnya sangat kecil. Atau mungkin bukan disimpan, tapi untuk dikirimkan ke device lainnya. Nah, pada saat IoT device ini berkomunikasi dengan IoT device yang lain, mereka punya 3 buah cara, yaitu via gateway, ini yang A, ini disebut sebagai gateway. Nah, gateway di sini bertugas untuk menerjemahkan agar IoT device itu bisa berkomunikasi dengan suatu network communication. Misalnya, communication network-nya dia menggunakan Wi-Fi. Oh, berarti IoT device nanti bisa menggunakan access point. Jadi nanti gateway di sini dia adalah Wi-Fi atau access point. Communication network-nya menggunakan LTE. Oh, berarti IoT gateway-nya nanti menggunakan BTS. Communication network-nya menggunakan internet. Dan kebetulan di gateway-nya dia sudah terpasang LoRaWAN. Oh, berarti nanti di IoT device-nya dia harus bisa mengirimkan data ke LoRa gateway tadi. Nah, jadi gateway itu adalah kayak pintu masuk bagi IoT device bisa mengirimkan data. Tapi beberapa IoT device, dia sudah embedded ke dalamnya komunikasi yang langsung terhubung dengan network-nya. Contoh misalnya, IoT device-nya adalah STB, set-top box. Itu juga termasuk IoT device. Set-top box teman-teman bisa tahu kan ya, kayak misalnya kalau kita langganan IndiHome, kan biasanya ditawarkan itu buat nonton di CCTV. Nah, itu kan ada set-top box-nya yang kotak kecil itu, yang dalamnya sebenarnya adalah Raspberry Pi. Atau kalau teman langganannya MNC Play, nah itu juga pasti ada set-top box ya. Agar kita bisa menghubungkan set-top box itu, STB itu ke TV lewat kabel HDMI. Jadi kita bisa nonton TV lewat STB tadi. Nah, dalam STB itu sebenarnya dia adalah Raspberry Pi. Contohnya ya, ada yang lainnya juga sih. Nah, jadi IoT device ini nggak mesti dia adalah
Arduino. Tapi bisa juga dia Raspberry dan juga dia sudah ada sistem operasinya. Nah, contohnya kayak misalnya STB, dia sudah langsung bisa connect ke Communication Network. Jadi misalnya Communication Network adalah TCP/IP. Nah, STB di sini dia sudah bisa langsung connect, kan tinggal langsung masang kabel kan, cekrek, langsung nyambung ke internet. Dia nggak perlu gateway lagi. Tapi kalau kita menggunakan misalnya Arduino, wah Arduino biasanya kan nggak ada ininya kan, nggak ada koneksi ke jaringan. Berarti kita harus beli cara biar bisa berkomunikasi dengan gateway-nya. Gateway-nya apa? Wi-Fi. Oh, berarti kita beli modul ESP8266 sehingga Arduino kita bisa nyambung ke access point tadi. Kita tambahin modul Wi-Fi tadi. Oke. Nah, berarti dia butuh gateway di sini. Nah, kalau misalnya kita menggunakan yang A, itu berarti dia membutuhkan gateway. Bentar. Oke, maaf ada paket. Lanjut lagi. Nah, sekarang yang B. Yang B ini adalah komunikasi tanpa melalui gateway. Contohnya adalah yang ini. Dan ini juga sebenarnya dia tanpa gateway. Jadi dia bisa langsung connect ke jaringan itu device-nya. Contohnya tadi STB. Tapi ada juga yang komunikasi langsung tanpa melalui communication network. Jadi dari suatu IoT device langsung ngobrol sama IoT device yang lainnya. Itu termasuk yang C. Nah, ini di beberapa literatur sering disebut sebagai M2M, machine to machine communication. Nah, ini juga sekarang sedang trending untuk gimana caranya agar IoT device itu bisa saling berkomunikasi. Oke. Jadi ini adalah topologi yang dijelaskan oleh ITUT. Dan untuk layernya sendiri, layernya itu menggunakan 4 layer di sini. Cuman Bogi boleh Ya. tanya? Oh ya, silakan. Ya, Olis ini Pak. Ya. Untuk Gimana, yang gambar tadi sebelumnya tadi ya. Yep. Ini berarti yang disebut dengan IoT device itu gabungan dari sensor, kemudian prosesor dan transport ya Pak ya. Kalau IoT device di sini sih kalau dibaca di sini ada penjelasannya sih. Di bawah. Ini. Device adalah piece of equipment dengan kemampuan untuk bisa berkomunikasi dan bisa sensing juga, tapi dia opsional. Actuation, data capture, data storage, dan data processing. Jadi IoT device di sini memang sering disebut dengan perangkat yang sekalian melakukan sensing dan juga dia bisa dikontrol, bisa storage dan juga bisa data processing. Gitu sih, Mas. Terus untuk sensornya sendiri itu biasanya satu atau bisa lebih Pak untuk satu IoT device itu? Tergantung kebutuhan. Jadi pertanyaan bagus nih ya. Jadi kadang orang sering udah kita pakai satu device tapi sensornya banyak ya. Nah sekarang sensor itu kan sensor di sini dia ada koneksinya sendiri dengan IoT device-nya. Jadi misalnya dengan prosesornya maksudnya. Kadang ada yang pakai kabel, ada yang pakai di sini ada apa? Cahaya. Bahkan juga ada yang pakai wireless. Nah, dan kabel di sini pun dia juga ada yang masih analog. Jadi
sensornya itu pada saat mengcapture suatu data dari information word, hasil capture-nya itu masih angka. Angkanya dia sifatnya adalah tegangan, yang sifatnya analog. Jadi bisa 1 volt, bisa 1,11 volt, bisa 1,11 volt, itu berarti bisa analog. Dan kadang juga dia sudah digital. Nah, kalau kita ingin menggunakan satu microcontroller, misalnya Arduino, tapi dengan banyak sensor, yang perlu kita pertimbangkan adalah kedua informasi ini. Lewat apa dan datanya apa. Soalnya kalau datanya masih analog, misalnya kayak datanya pakai potensiometer atau pakai fotoresistor, itu keluarnya masih tegangan. Nah, kalau kabelnya terlalu panjang, tentu kita harus mengukur redamannya lagi kan. Tapi kalau datanya sudah digital, bisa nanti kabelnya panjang. Nah, makanya contoh misalnya alat untuk mengukur tingkat garam di air laut. Itu outputnya masih dalam bentuk analog. Makanya perangkatnya nggak bisa jauh-jauh dari alatnya, kan alatnya panjang ke bawah gitu. Dan kemudian di atasnya itu ada box, kemudian dipasang prosesornya. Nah, ini nggak bisa jauh-jauh. Soalnya kalau kejauhan nanti datanya jadi banyak yang hilang karena dia masih analog. Gitu sih Mas Kolis. Jadi memang satu prosesor, satu board itu bisa banyak sensor, tapi pertimbangan kita adalah tadi lewat apa dan datanya seperti apa. Gitu Mas Kolis. Oke, makasih Pak. Nah, dari sini, nah ini terima kasih sudah diarahkan. Sebenarnya ini nanti sih. Jadi di device ini dia ada kemampuan untuk data storage dan juga ini data processing. Nanti kita akan bahas di sini data processing. Cuma sebelum ke sini, kita coba lihat layer yang distandarkan di IoT itu seperti apa. Nah, layer menurut IoT, layer IoT reference, nah ini IoT reference model, dia menjelaskan ada 4 layer. Paling atas adalah aplikasi, kemudian di bawahnya adalah service dan application support, kemudian networknya, dan kemudian device-nya. Contohnya seperti ini. Device layer itu berarti dia perangkatnya, ya berarti ada sensor, kemudian ada prosesornya. Nah, kemudian datanya itu akan dikirimkan ke sini. Misalnya untuk service support-nya kita membutuhkan data storage. Nah, tentunya pengiriman data itu membutuhkan network layer. Networknya pakai apa? TCP/IP. Oh, berarti kita hanya bisa menggunakan bisa MQTT atau bisa HTTP atau yang lainnya. Oh, pakainya coap. Oh, itu beda lagi nanti jadinya seperti itu. Nah, kemudian dari data storage ini, itu datanya mau diapain? Biasanya itu dimasukkan ke dashboard. Jadi kita bisa melihat, oh pergerakan datanya selama berapa bulan ini seperti ini. Nah itu dia masuknya ke dashboard. Tapi kadang juga kita bisa menerapkan modul AI untuk bisa melakukan prediksi. Misalnya saya sudah punya nih data dari Smart City di Bandung, kita punya data tentang temperatur dan kelembaban selama 5 tahun ke belakang. Nah, kita bisa minta AI, Artificial Intelligence, untuk memprediksi tanggal 4 Mei tahun depan, itu kira-kira hujan enggak? Gitu. Nah, dia bisa belajar dari pergerakan datanya, oh berdasarkan pergerakan datanya, kemungkinan 80% tahun depan itu hujan. Nah, itu contoh dengan menggunakan AI. Nah, itu semua termasuk dalam application layer ini. Jadi dashboard, AI itu semua termasuk application layer. Nah, agar application layer itu bisa bekerja, tentunya kita membutuhkan media penyimpanan data. Contoh misalnya, teman-teman masuk ke apa namanya,
Firebase. Nanti teman-teman bisa langsung misalnya ini ada demo. Nah, di sini ditampilkan kayak apa sih kemampuan dari Firebase. Nah, dia bisa memberikan analitik. Pada hari Rabu 28 April ini ada 2000 aktif user yang masuk. Kemudian ini ada datanya sendiri dan juga ada data lainnya. Download dan seterusnya. Nah, ini yang bisa ditampilkan dengan menggunakan dashboard. Nah, dashboard tentunya bisa menampilkan data kalau datanya sendiri ada. Makanya di sini kita butuh data. Nah, data storage ini kadang bisa kita gunakan di device-nya. Jadi device sendiri sebenarnya sudah punya tempat kan buat nyimpan data, tapi kadang datanya terlalu kecil. Jadi kita butuh data storage yang lebih besar. Nah, makanya di sini kita akan membahas tentang yang namanya cloud computing dan juga fog computing. Dan kadang fog itu dia mencakup dua layer ini. Nah, kenapa ada cloud computing dan fog computing? Itu karena, nah ini balik lagi tadi ke pertanyaannya Mas Kolis. Nah ini, bahwa device itu sebenarnya juga bisa melakukan data processing. Jadi kadang kalau kita punya misalnya Arduino, dia sudah ngambil data, kelembaban, dan temperatur, kadang kita malas proses, dah kirim aja datanya lah ke Firebase, buat di sana disimpan datanya, ya. Bisa. Itu berarti kita mengandalkan cloud computing di sana. Tapi kadang juga, wah kalau saya tiap kali ada data baru, saya kirim ke internet, datanya kecil sih, tapi banyak banget. Mungkin datanya cuma hanya sekitar 10-20 byte. Tapi kalau itu dikirim tiap detik, ya habis juga pakai data saya. Kalau misalnya dia pakai networknya pakai LTE. Nah makanya di sini kita coba untuk memindahkan daripada saya kirim apa adanya, raw data, kenapa enggak kita proses aja di device dulu. Atau juga microcontrollernya bisa ngitung kan. Jadi kita lakukan data processing di level device. Misalnya, saya enggak perlu ngirim data per pengukuran, tapi saya ngambil tiap 1 detik, ambil lagi. Nah, setelah 10 detik, saya rata-ratakan, saya dapatkan average dan deviasinya. Nah, 2 angka ini saya kirimkan ke internet. Jadi cuma ada 2 angka sekarang datanya. Data rata-rata dan deviasinya per 10 detik. Nah, itu tentunya akan sangat menghemat data kan, pakai data kita nggak cepat habis. Nah, pada saat kita menyerahkan pemrosesan datanya ke internet langsung, itu berarti kita menggunakan cloud computing. Tapi kalau kita menggunakan di device, kita masuknya ke fog computing. Namanya di sini kita masuk ke materi. Pak Nyoman Luki. Ya, silakan. Ya, menarik ini. Tadinya saya pikir data yang masuk ke edge cloud itu raw data, rupanya enggak juga ya. Jadi kita bisa atur di di fog-nya itu raw datanya kita mau ambil dari dengan frekuensi tertentu misalkan per detik gitu ya. Tapi untuk pengirimannya saya mau aggregate per 1 menit seperti itu. Bisa itu, Pak ya? Sangat bisa, karena toh juga yang kita gunakan kan Arduino. Arduino itu dia ada mikrokontrolnya. Nah, mikrokontrol kan dia bisa ngitung kan. Kita bisa suruh hitung average-nya berapa, deviasinya berapa, gitu. Sepanjang ada rumusnya dia pasti bisa ngitung. Nah, nanti datanya mungkin kan di sini kayak misalnya contohnya ya, kayak insert, kemudian saya agak bingung. Nah, misalnya di sini belum ada data ya.
Nah, misalnya seperti ini. Ini bukan ya. Contohnya kan ini benar bisa sih. Cuma modelnya kayak gini. Jadi dia kayak bikin grafik garis, tapi kalau dia data real, datanya cuma satu kan dia cuma satu titik aja kan, di satu titik itu. Tapi kalau dia ada average dan deviasinya, dia biasanya ada garisnya di sini. Nanti titik ini dia ada garisnya lagi. Jadi dia ada standar deviasinya, ada range-nya seperti itu. Itu sih menarik memang kalau ini ingin diskusi lebih lanjut. Tapi memang biasanya kita tidak mengirimkan raw datanya, soalnya kalau pakai raw data saja, ya habis di paketnya, maksudnya internetnya jadi cepat habis. Dan juga ya kita buat apa? Pasang pakai microcontroller kalau cuma apa? Ambil, kirim. Itu terlalu mubazir kita menggunakan boardnya. Seperti itu. Ya, makasih Pak. Nah, di sini dijelaskan sedikit tentang cloud dan fog. Nah, teman-teman nanti ini teorinya, teman-teman nanti bisa baca sendiri sebenarnya ini. Jadi ada di sini, jadi klik nanti yang cloud computing dan IoT, nanti dia akan diarahkan untuk download presentasinya. Nah, di sini dijelaskan cloud computing itu ada di internet sana, kemudian fog computing itu dia ada di layernya adalah yang sini. Nah, dia. Nah, bisa di networknya. Jadi sebelum dikirim ke jaringan, kita bisa aja pasang satu, misalnya kita pengen bikin smart farm. Smart farm-nya luas banget. Dan satu greenhouse itu bisa ada 100 device, IoT device. Nah, ada 10 greenhouse. Nah, kalau itu semua ngirim data, tentunya ada 100 kali 10, ada 1000 device ngirim data. Wah, itu banyak sekali datanya. Kenapa nggak ya istilahnya Mas Bro tadi, diagregat dulu. Cari average-nya, dan kemudian taruh deviasinya, baru kirim 2 angka itu per misalnya 1 menit, atau mungkin per 5 menit. Tapi datanya panjang sebenarnya, datanya banyak yang di-capture. Tapi yang dikirim cuma sedikit. Nah, kalau misalnya di agregat pun juga masih cukup banyak, bisa juga nanti misalnya di setiap greenhouse tadi kita pasang, misalnya ada komputer mini komputer yang kecil-kecil itu yang cuma kotak segini, kayak STB itu, dipasangin WiFi, nanti setiap device itu dia ngirim data ke sini. Nah, yang melakukan kalkulasi atau computing itu nggak perlu lagi di device, tapi di sini. Dan ini dilakukan per greenhouse. Jadi sekarang cuma ada 10 komputasi device. Nah, itu juga disebut sebagai fog computing. Nah, kadang orang memisahkan antara fog computing dengan edge computing. Nah, edge computing biasanya dia arahnya ke device yang langsung. Jadi IoT device begitu dapat data dari sensor, dikumpulkan selama 10 data, baru dikirimkan datanya. Nah, itu dia edge computing. Tapi kalau device-nya udah kirim aja, tapi ngirimnya ke semacam komputer kecil. Nah, komputer ini nanti yang melakukan agregasi. Dikalkulasi dulu, oh ternyata datanya seperti ini. Nah, nanti resume datanya dia kirimkan ke cloud. Nah, itu disebut sebagai fog computing. Cuma beberapa orang menyebutnya, itu sama aja. Fog computing sama edge computing, sama-sama fog computing. Jadi pokoknya fog computing itu yang bukan di cloud. Nah, itu ya masih ada perbedaan persepsi. Terima kasih, kalau cloud itu adanya di internet. Nah, makanya di sini. Maaf Pak Nyoman, mau bertanya. Ya. Kalau misalnya kayak statusnya Arduino, terus datanya tuh disimpan di SD card gitu Pak, tuh bisa disebut sebagai apa ya Pak? Kalau dia hanya storage,
kan disimpan berarti kan. Nah, kalau disimpan itu dia mana tadi? Ah, ini. Dia masuk yang sini. Nah, sekarang yang kita bahas itu adalah tentang processing-nya. Jadi kalau cuma disimpan tanpa dikirimkan sama sekali, ya berarti kita tidak membahas tentang komputasi, baik fog computing maupun cloud computing. Tapi kita hanya membahas tentang data storage. Nah, masalah, tapi dia ada bahasan yang berbeda untuk data storage. Contoh misalnya, tahun kemarin itu Telkom punya project di Kalimantan untuk Kalimantan ya, benar. Kalimantan untuk memasang ratusan atau ribuan ya kemarin, ribuan kalau salah. Ribuan IoT device untuk mengukur titik api. Nah, titik api itu diukur oleh IoT device dan kemudian dikirimkan lewat LoRa. Ada gateway LoRa gateway itu dikirim lewat situ. Nah, kemudian karena komunikasinya ternyata agak bermasalah, karena LoRa itu kan dia mainnya sudah spread spectrum, jadi ada noise, dia sangat terganggu. Nah, untungnya memang di Kalimantan itu nggak banyak noise, jadi lebih banyak data yang sukses terkirim daripada data yang gagal. Nah, makanya di setiap device tadi tetap disimpan menggunakan SSD tadi. Jadi disimpan dulu, kalau misalnya datanya terkirim, nanti ada petugas datang ke sana, ngambil datanya, download, terus dikosongin lagi, terus datanya diupload manual ke cloud agar datanya itu lengkap. Nah, itu data storage. Cuma yang sekarang kita bahas ini adalah data processing, komputasi. Kita memisah komputasi ini jadi komputasi awan, cloud, dengan fog dan edge. Itu aja sih, Mas. Baik, Pak. Tapi sebenarnya berarti bisa dikombin juga kan, Pak? Seperti yang kasus di Kalimantan itu sebenarnya bisa ya dia? Sangat bisa. Tetap iya. ngirim dan juga tetap nyimpen di SD card. Betul. Jadi kalau gagal kirim, udah simpan aja dulu. Atau mungkin malah udah defaultnya simpan. Kalau terkirim syukur, nggak terkirim, ya berarti nanti ada petugas yang harus datang ke sana. Gitu sih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik lagi. Nah, di sini cloud computing, teman bisa bahas sendiri ya, Nah, di cloud computing ini, dia menawarkan ada beberapa service model. Sebenarnya ada, di sini disebutkan ada 3, sebenarnya ada lebih sih. Tapi kita bahas hanya 3-nya saja. Jadi ada SaaS, ada PaaS, dan ada IaaS. Nah, ini juga ada kaitannya sama IoT, makanya perlu kita deskripsikan. Nah, SaaS, dia adalah layanan berbasis software. Jadi kita jualan software. Contoh misalnya, saya nggak tahu Gmail itu ada di mana servernya. Tapi yang pasti kalau saya ingin punya akun di Gmail, saya tinggal sign up, kemudian login, selesai. Saya bisa langsung menggunakan softwarenya Gmail untuk menerima email saya. Nah, itu adalah software as a service. Nah, enaknya SaaS ya tadi, dari sisi user itu sangat mudah sekali. Tinggal nyari di mana sign up-nya nih. Oh, di sini sign up-nya, sign up. Terus, ditanya alamat, nama, kita isi, kemudian oke, terus dapat notifikasi, kemudian bisa login, selesai, kita bisa pakai. Nah, bahkan ada beberapa aplikasi sekarang sudah sistemnya SaaS juga. Contoh misalnya sistem informasi akademik, itu sekarang sudah ada yang software as a service. Nah, cuma masalahnya kalau SaaS, kita merasa, wah, kok kayaknya fungsi ini nggak ada ya, kayaknya fungsi ini perlu ditambah deh. Gitu. Nah, itu kita hanya bisa request ke pengembangnya, kok nggak ada fitur ini gitu. Nanti pengembang paling bilangnya, oh ya itu masih dalam rencana roadmap, rencananya sih baru TW 4 tahun depan, baru di-deliver, wah lama banget. Nah kita nggak bisa maksa pengembangnya untuk mengerjakan itu, karena mereka pasti sudah punya roadmap.
Jadi kalau SAS, dia hanya ada satu versi. Jadi kita nggak bisa, SAS itu, tolong dong cepetin yang fitur ini. Lah nggak bisa kalau fungsi itu kita deliver, nah fungsi itu tergantung sama fungsi yang ini. Nah fungsi ini belum ada juga. Nah, kita harus deliver yang ini dulu, baru bisa deliver yang fungsi yang Bapak minta, seperti itu. Jadi nggak bisa ini ditukar. Jadi kita harus nurut roadmap-nya pengembang. Nah itu kekurangan dari SAS. Cuma enaknya ya tadi mudah bagi user. Nah kadang user kan, saya enggak mau bikin enggak mau pakai aplikasinya dia, saya mau pakai aplikasi sendiri. Nah itu kita bisa menggunakan yang PAS. Nah PAS di sini kita pesan tempat, dan tempatnya pun bisa kita pilih, dan kemudian kita bisa install aplikasi yang ingin kita gunakan. Contoh misalnya hosting. Hosting sekarang itu kan, contoh misalnya, saya mendingan pakai yang di luar aja ya. Saya kalau dalam takut nanti promosi. Nah misalnya nih, ada A2 hosting. Di sini ada shared hosting, ada WordPress hosting, ada VPS hosting, ada reseller hosting. Nah, yang termasuk PAS itu adalah yang ini dan juga yang ini. Nah, kalau kita klik ini, kita bisa milih mau yang space-nya 100 GB atau yang unlimited. Kalau unlimited berarti bayarnya segini. Kalau 100 GB bayarnya segini dan lainnya. Oh, saya nggak mau 100 GB, tapi juga nggak mau unlimited. Saya perlunya 1 tera, gitu. Ya nggak bisa. Jadi kita masih, kalau menggunakan PAS, kita masih dibatasi dari settingan dari provider hostingnya, provider cloud-nya. Kemudian setelah kita pesan, oke lah saya pesan yang ini aja, yang apa, $5 sebulan. Nah kemudian, loh kok aplikasi cuma ini aja, cuma ada WordPress, ada Drupal, ada apa. Ya itu karena mereka hanya mengizinkan kita kalau mau install aplikasi, ini aplikasi yang sudah terbukti berjalan lancar dengan menggunakan hosting kami. Saya punya aplikasi sendiri, ya boleh silakan. Nah cuma biasanya kalau kita pasang aplikasi sendiri, itu sangat sering dia di lock, dikunci. Kenapa? Soalnya kan dia modelnya kayak virtual machine. Pada saat kita nyoba bikin aplikasi sendiri, ternyata aplikasinya butuh resource yang sangat besar. Jadi pada saat ada 1000 request datang, dia besar banget ini butuh resource-nya. Nah, itu bisa mengganggu virtual machine lainnya. Nah, ini providernya cloud, nggak mau kayak gitu. Begitu kita indah 100% dan mencoba untuk mengakuisisi resource-nya virtual machine lain, langsung di lock, dikunci. Tolong matikan aplikasi ini karena terlalu berat. Kalau mau, silakan upgrade ke versi yang lebih besar, seperti itu. Nah, itu kelemahan dari yang PAS. Enaknya kita bisa nentuin sendiri seperti apa, dan kita bisa milih aplikasi. Nah, itu, milih aplikasi, kita nggak bisa nginstal. Kalau nginstal pun, kita jadi bisa dikunci, di lock. Itu yang PAS. Kalau nggak puas dengan PAS, kita bisa lanjut ke yang IaaS, infrastruktur. Nah, infrastruktur ini kita belinya kayak beli server jadinya. Kita sudah dikasih kayak password root-nya untuk masuk ke OS. Jadi kita dikasih akses sampai ke level OS. Kalau ini kita nggak dikasih OS-nya. Kita hanya dikasih kayak cPanel misalnya. Kita dikasih akses ke cPanel, dari cPanel itu kita cuma bisa upload file, upload aplikasi, atau milih aplikasi, kemudian masang antivirus, dan lainnya. Tapi kalau kita misalnya ingin lebih bebas lagi, kita bisa menggunakan yang IaaS, Infrastructure as a Service. Nah, IaaS kita dikasih akses sampai ke root. Kalau sudah bisa sampai ke root, berarti kita sudah bisa, saya mau pasang misalnya
pakai PHP 5.3 gitu, padahal udah kuno banget kan. Masalahnya aplikasi saya cuma bisa support PHP 5.3 gitu. Ya, berarti kita pakainya infrastruktur as a service. Bisa, terserah kita. Nah, kalau IaaS ini terasa masih kurang juga, kita bisa ada layanan lainnya lagi yang kita bisa nyewa sampai ke server fisik. Modelnya kayak kolokasi, cuma kolokasi itu kan dia kayak nyewa tempat aja kan, rak kosong, kita gotong-gotong diri server, masukin, kita install, dan kemudian kita pasang aplikasinya, tes koneksi, oke, baru tinggal. Nah, kalau yang sewa server, kita dikasih satu rak, penuh server semua. Bisa kita pakai untuk apapun. Contoh misalnya Kimia Farma. Kimia Farma itu nyewa satu rak, ada 4 rak sih, 4 rak ini besar, tapi dia satu benernya. Satu, tapi dia terbagi dari 4 ini. Dan servernya ada puluhan. Dan itu digunakan untuk menjalankan aplikasi SAP. Karena di Kimia Farma kan dia menggunakan SAP. Dan Bio Farma pun juga sama. Dia menggunakan rak, cuma kalau Bio Farma terakhir kemarin masih pakai ruangan sendiri, jadi belum sewa. Jadi mereka punya ruangan server sendiri, ada servernya banyak, ada raknya banyak, servernya banyak, dan mereka maintain sendiri. Nah, kalau Kimia Farma, mereka mau coba memindahkan resiko ke penyedia cloud. Jadi mereka nggak perlu lagi pusing, kalau misalnya listrik mati gimana ya, kalau koneksi mati gimana, mereka nggak perlu pusing lagi. Pokoknya semua diserahkan ke provider. Pokoknya saya butuh 4 rak besar, yang jadi satu, servernya ada sekian banyak, ya pokoknya dia bisa digunakan untuk menjalankan SAP dan juga Oracle dan lainnya. Ya. Nah itu model yang ada di atasnya infrastruktur as a service. Nah IaaS di sini itu kalau di hosting dia disebut sebagai VPS di sini. Nah di sini ada manage VPS. Nah kalau manage VPS kita dikasih akses ke OS-nya. Tapi biasanya OS-nya kita nggak bisa milih. Kita cuma dikasih opsi mau apa, Ubuntu server atau RHEL atau Windows. Oh, saya pakai yang RHEL aja. Udah mereka nginsalin, terus kita dikasih akses ke root-nya. Tapi kita nggak boleh datang ke sana, terus nginstal sendiri OS-nya, itu nggak boleh. Itu kalau yang infrastruktur as a service. Makanya kalau misalnya tetap nggak puas dengan IaaS, ya tadi sewa server. Oke, nah ini sedikit tentang service model. Nah, terus hubungannya sama IoT apa? Nah, Firebase, ya? Ya, boleh tanya dulu untuk yang tadi yang IaaS sama yang PaaS Pak, yang platform. Ini kalau yang PaaS tadi kan ada ini ya, ada pilihan berapa RAM yang kita mau gitu ya. Betul. Kemudian kalau yang IaaS ini kenapa nggak ada ya tadi ya Pak? Kalau IaaS-nya dia ada. Oh ada juga. Oh iya. Ada iya. nih. Cuma tadi saya belum scroll belakang ke bawah. Iya, 4 GB, 8 GB. Nah, cuma bedanya kalau yang VPS di sini, PaaS, ini dia dedicated. Kalau PaaS yang dedicated ini bisa scaling ya? Iya, bisa upscale, bisa downscale. Kan tadi kelebihannya cloud itu kan kita bisa scale up, bisa scale down. Betul. Ini bisa ini nggak Pak? Maksudnya setahu saya ya kalau untuk cloud itu kan ada dua Pak, ada yang virtual machines, ada yang container. Kalau yang PaaS ini yang lebih ke container ya. Jadi si operating systemnya itu sama gitu di setiap container gitu, nggak bisa kita pilih. Kalau ini kita pilih tapi tetap pilihannya dari provider gitu ya, nggak bisa kita. Ya, makanya begitu kita minta, saya perlunya misalnya pakai Solaris, bingung mereka. Wah, kalau mau penyediaan Solaris berarti kita harus bikin server sendiri lagi yang ininya pakai Solaris semua gitu. Biasanya mereka nggak mau, makanya kita hanya boleh pilih yang mana gitu. Atau kadang malah nggak bisa milih, kita cuma adanya Ubuntu server yang free, kayak gitu biasanya. Iya, oke.
Ya Pak, terima kasih Pak. Cuma tadi memang bedanya yang ini sudah dedicated, kalau yang share tadi dia bisa ngerogotin virtual machine lainnya, nah, makanya bisa dikunci sama dia. Tiba-tiba lagi misalnya kita pasang aplikasi, pengen yang murah, kita pasang share hosting, terus tiba-tiba lagi banyak traffic, dan akhirnya virtual machine kita ngambilin resource-nya virtual machine sebelahnya, dikunci. Dan buka kuncinya itu bisa 24 jam. Makanya kadang pelanggan itu, ini gimana aplikasinya kok malah mati? Gitu. Kayak gitulah modelnya. Wah, padahal pengen murah. Oke, balik lagi. Jadi tadi IAS sama PAS, SAS, teman-teman harusnya tahu bedanya sekarang ya. Dan juga tadi ada yang sewa server. Dan kemudian ada yang public, community. Nah ini bisa dari nama sendiri sudah kelihatan lah. Public cloud itu seperti apa, private cloud seperti apa, kemudian ada hybrid gabungan dari public sama private, dan lainnya. Nah sekarang hubungannya dengan IoT apa? Nah contoh misalnya Firebase. Di sini kita hanya tinggal sign up, kemudian login. Terus setelah login, saya bisa bikin project saya. Kemudian menyiapkan datanya, struktur datanya seperti apa. Kemudian setelah selesai, udah kita bisa langsung ngirim data. Tentunya setelah kita setting usernya nanti apa, passwordnya apa, kita bisa kirim data langsung ke Firebase. Sehingga datanya bisa tersimpan rapi. Nah, karena ini sangat memudahkan user, tapi kita tidak bisa milih-milih, saya ingin yang 2 GB, saya ingin yang 1 prosesor. Makanya dia termasuk kategori SAS. Kalau misalnya dapat dengan SAS, ya udah berarti kita sewa hosting dulu, kemudian kita bikin aplikasi untuk data storage, misalnya saya pakai MySQL atau pakai Oracle atau NoSQL, tergantung dari struktur datanya. Kalau misalnya datanya masih terstruktur, misalnya field 1 timestamp, nomor, kedua adalah IoT device ID, ketiga adalah data hasil pengukuran, field keempat adalah timestamp. Nanti kan semua tipenya sama semua kan. Nah itu sudah disebut sebagai terstruktur, data terstruktur. Tapi kalau datanya nggak struktur, misalnya yang kolom ketiga tadi, kalau hasil pengukurannya, iya dia emang angka. Tapi kadang dia juga bisa huruf. Terus kadang saya harus bisa menyimpan foto. Kadang saya juga harus bisa menyimpan suara. Karena saya ingin tahu suara di Smart Farm itu lagi gimana. Jangan lagi berisik banget atau gimana. Jadi tiap sehari sekali saya juga harus mengirimkan rekaman suara selama durasi 10 detik misalnya. Itu kan banyak banget kan struktur datanya. Berarti ada yang numerik, ada yang karakter, ada yang teks, ada yang file gambar, ada yang sound, bahkan juga nanti bisa ada yang video. Gimana cara saya mencampurkan semua ini? Nah, makanya kebanyakan orang yang berinteraksi dengan IoT device, mereka memilih menggunakan unstructured data dengan menggunakan NoSQL. Nah, makanya nanti di Firebase di sini, kalau masuk ke, masuk ke storage-nya, di sini kita bisa bikin, harus bikin saya. Nah, di sini kita di Firestore ini, kita diminta untuk field-nya apa saja, dan nanti kemungkinan value-nya apa, kadang numerik, kadang apa, dan kadang juga dia bisa blob, binary class object, bisa gambar, suara, atau yang lainnya. Nah, itu disebut sebagai unstructured data. Atau orang sebutnya juga dengan NoSQL. Kenapa NoSQL? Karena dia no structure query language. Jadi kita nggak bisa menggunakan SQL untuk mengambil data. Kalau datanya terstruktur, gampang kan? Kita bisa pakai fungsi misalnya
average, kayak di Excel, average untuk kolom ini berapa, standar deviasi untuk kolom ini berapa, karena dia ada angkanya, tipenya sama semua, angka semua atau yang lainnya. Tapi kalau sudah unstructured, ini angka, ini huruf, ini teks, ini gambar. Gimana cara nyari average-nya? Nah, itu nggak bisa dia. Nah, itu makanya kelemahan dari NoSQL adalah kita nggak bisa melakukan structure query language untuk mengukur lainnya. Jadi makanya kita membutuhkan yang namanya dashboard. Nah, di dashboard itu kita bisa menampilkan nanti datanya ngambil dari field ini, field ini, field ini, dan field ini. Jadi nggak satu blok data. Nah, itu hubungan antara PAS dan SAS terkait dengan IoT. Jadi untuk penyimpanan datanya di cloud, orang biasanya menggunakan langsung yang SAS. Soalnya gampang, tinggal pakai. Tapi kalau misalnya tidak puas, misalnya di Firebase, Firebase ini kan dia free-nya kalau hanya menyimpan 10 data per hari. Lebih dari 10 data disuruh bayar nanti. Padahal saya datanya ada banyak banget. Dan kalau pakai Firebase, jadi bayar, nggak bisa free. Nah, kebetulan saya ada hosting kosong nih. Ya udah, berarti kita pakai hosting kosong, kemudian kita bikin aplikasinya sendiri, dan kita menggunakan namanya PAS jadinya. Jadi kita sewa hosting, kemudian kita pasang MySQL misalnya, atau NoSQL, dan kemudian kita simpan datanya di sana. Itu sih hubungannya antara service model di sini dengan yang IoT. Nah, ini teman-teman bisa baca secara lengkapnya lebih lanjut di sini. Ini benar masih banyak teorinya aja. Nah, sekarang kita balik lagi ke papernya tadi. Nah, di papernya ini berbeda dengan yang dijelaskan di ITUT, cuma di sini jauh lebih lengkap. Karena ini adalah survei paper. Jadi dia mempelajari banyak sekali paper, referensi-referensi, rujukannya banyak, dan itu dirangkum dari satu. Makanya kalau sebagai referensi ini cukup lengkap. Jadi kalau kita melihat, kalau survei paper, itu referensi pasti banyak banget, kayak ini. Referensinya sampai 176. Lumayan kan? Orang disuruh baca 176 referensi. Nah, makanya ini cukup bagus untuk jadikan referensi. Makanya di sini ada 6 sitasi sudah. Padahal ini lumayan baru ini papernya. Ini 2020. Nah, coba kita pelajari sekarang. Nah, di paper ini sedikit berbeda dengan yang di ITUT. Kita langsung lompat aja. Nah, ini. Dia menggunakan layering mirip seperti yang ada di 7 layer OC. Jadi paling bawah ada layar fisikal, datanya ada data link, network, transport, udah selanjutnya di atasnya sudah nggak sesuai dengan OC. Karena harusnya kalau OC kan di sini session, presentation, dan application kan, tapi ini langsung dia aplikasi. Kemudian datasnya ada data media tab, baru kemudian datasnya adalah IoT application dan device management. Nah, di sini dijelaskan di layar fisikal itu ada banyak sekali protokol yang bisa kita gunakan. Contohnya adalah fiber optik, RJ45, bisa Wi-Fi. Nah, terus kan kita sering pakai LoRa. LoRa kemana? Oh, ternyata menurut referensi ini dia termasuk ke data link. Jadi di sini ada LoRa, kemudian ada Zigbee. Jadi ada Zigbee, kemudian ada LoRa, Sigfox, kemudian juga NFC juga masuk nih. NFC teman-teman pasti tahu kan ya. Near Field Communication yang buat apa? Kita ngisi e-money atau BCA Flash atau yang lainnya. Nah, terus Wi-Fi, Wi-Fi itu ternyata menurut referensi ini dia ada di antara data link dan physical.
Berarti ada yang termasuk sisi fisikalnya, ada yang termasuk sisi data linknya. Nah, ini teman-teman bisa baca emang definisi data linknya seperti apa sih di sini. Ternyata memang maaf, sedikit berbeda dengan yang di 7 layer OSI. Nah, kemudian networknya kita bisa menggunakan IP versi 4, ada IP versi 6, ECMP. Oh, ini kan mirip seperti 7 layer OSI. Jadi ada IP, kemudian ada ECMP, ada IPsec dan lainnya. Kemudian ada transport juga, kita bisa menggunakan TCP, kemudian menggunakan UDP. Aplikasinya di sini menggunakan HTTP atau yang pakai S, MQTT. Nah, kadang masih banyak pertanyaan, apa sih bedanya HTTP sama MQTT? Karena dua ini yang paling populer untuk digunakan. Padahal kalau kita menggunakan Firebase, HTTP dan MQTT ini adalah cara kita bisa mengirimkan data ke Firebase. Nah, bedanya apa? Kalau HTTP, tentunya teman-teman sudah familiar kan, HTTP itu adalah protokol yang biasa kita gunakan untuk membuka website. Jadi sebelum kita bisa minta informasi dari satu website, kita harus three-way handshaking dulu, SYN, ACK, baru kemudian kita GET. Nah, setelah GET, oh ternyata isi websitenya itu saya harus ngambil dari sini, ngambil dari situ. Oh, berarti saya harus GET dari sini, GET dari situ, GET dari sana, ada banyak sekali GET-nya. Setelah lengkap, baru selesai satu sesi. Setelah itu, kita GET lagi. Misalnya usernya ngeklik yang ini, GET lagi. Oh, saya harus GET ini, dari GET ini, dari sini, dan seterusnya. Jadi, HTTP itu dianggap terlalu rumit untuk diterapkan di IoT. Kenapa? Soalnya IoT itu sistemnya adalah point to point. Dari satu device, dia ke satu titik. Sangat jarang sekali saya melihat implementasi IoT dia satu poin ke multi point. Jadi kirimnya ke dua cloud, itu jarang. Biasanya cuma ke satu tempat saja. Soalnya kalau namanya cloud, kita udah beranggapan udah ada aman di sana datanya. Ya. Sudah tersimpan dengan rapi. Ya. Tapi kalau multi point ke one point itu masih bisa sih memang. Jadi ada banyak device ke satu cloud. Nah, MQTT itu jauh lebih sederhana daripada yang HTTP. Karena dia memang mengakomodasi point to point tadi komunikasinya. Dan selain itu, MQTT dia juga sistemnya adalah publish and subscribe. Jadi nggak request dan respon seperti yang HTTP, tapi dia publish, kemudian buat orang yang sudah subscribe, dia langsung bisa ngambil datanya. Jadi kita publish suatu data, kita bilang ini judulnya, konten maksudnya, kontennya adalah data pengukuran temperatur udara di greenhouse 1. Oh, ternyata ada beberapa agen yang subscribe terhadap konten itu, dia ngambilin datanya. Nah, itu MQTT. Itu kelebihannya MQTT dibandingkan dengan HTTP. Memang HTTP lebih mudah diimplementasikan karena sudah terbiasa, tapi MQTT sebenarnya lebih efisien dari sisi bandwidth dan juga dia lebih sederhana. Oke. Sudah 437, jadi nanti teman-teman untuk kehadiran jangan lupa untuk mengerjakan yang resume pointer ini. Di sini sebenarnya hanya text only, jadi nggak perlu ngetik di Word, tapi langsung ngetik di LMS-nya. Pertanyaannya sangat sederhana, sebutkan protokol apa saja yang ada di setiap layer di IoT reference. Jawabannya yang ini sih. Nanti tinggal disebutkan aja. Nah, jadi tujuan kenapa saya menanyakan ini, agar teman-teman bisa ngikutin poin-poin apa saja yang perlu kita perdalam dari paper ini. Agar nanti kalau misalnya lagi kita diskusi, kemudian saya sebut MQTT-nya
harus pakai UDP ya, gitu. Nah, teman-teman bisa kebayang, oh MQTT itu di aplikasi, UDP di transport. Tapi nanti pakai IP versi 6, atau di network, ya, dan seterusnya. Oke, baik itu aja dari saya. Sudah lebih dari sejam soalnya, karena saya biasanya cuma sejam aja. Karena kalau lebih dari sejam biasanya sudah mulai nanti buka puasa pakai apa ya, kayak gitu. Oke, terima kasih dan selamat sore semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Selamat sore, Pak. Maaf Pak Nyoman, Ya, maaf Pak, berarti bukan meresum paper kan Pak ya, hanya yang bukan. Resume paper udah ada. Tadi cuma ngasih pointer-pointer saja. oke baik Pak. Ya, sip. Ya, Terima terima kasih kasih. Pak.